warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di Al-Barakah Center Channel dengan acara Jamaah Bertanya atau Iswan Menjawab. Nah, kali ini saya akan membacakan email yang masuk kepada saya. Pertanyaannya begini: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau Iswan. Saya belum paham betul tentang istilah Allah bersemayam di Arash. Saya selalu membayangkan Arash itu lokasi atau tempat Allah sebagaimana disampaikan kelompok, saya sebutkan saja karena ini sudah umum di WA, yaitu antara kelompok Salafi. Tapi mendengar pendapat kelompok Aswaja, Allah ada di mana-mana. Atau Iswan juga menyampaikan pada diskusi yang lalu bahwa kedua pernyataan tersebut sebenarnya keliru. Jadi bagaimana jalan tengahnya atau ceritanya yang sebenarnya? Atas penjelasan atau Iswan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjelaskan permasalahan ini, perlu saya sampaikan dulu bahwa kita ini hanya menafsir. Kita hanya mencoba memahami pesan-pesan Allah. Artinya apa? Artinya yang kita tafsir adalah teks-teks atau ayat-ayat yang disampaikan Allah. Jadi kita harus kembali pada makna ayat tersebut atau berangkat dari makna asalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam menafsir atau memahami ayat, kita tidak boleh mengabaikan ayat-ayat yang lain. Ini menyebabkan pemahaman kita bisa bertentangan dengan ayat-ayat lain, sebagaimana yang pernah kita jelaskan pada dua kelompok yang pernah kita diskusikan. Kita lihatlah bunyi surah yang kemarin juga pernah kita kutip di surah Al-A'raf ayat 54. Di sana Allah mengatakan, Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Nah, di sini Allah menyatakan bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, kemudian tsumma istawa 'alal 'arsy, di dalam 6 masa, terus Allah bersemayam di atas tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah bersemayam di atas Arsy. Nah, pada kesempatan yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa Allah adalah entitas abstrak yang hanya bisa kita ketahui melalui simbol, melalui asma, melalui tanda-tanda. Nah, ketika disebutkan Allah bersemayam di atas Arsy, jadi simbol asma yang mana? Misalnya dari yang 99 itu, asma yang mana yang beristiwa di Arash gitu. Nah, kalau kita lihat ayat surah Taha ayat 5, sebagaimana argumen yang disampaikan oleh kelompok Salafi, bahwa yang dijadikan argumen yang bertempat, Allah menyatakan bertempatnya di Arash itu, padahal di surah Taha ayat 5 itu Allah mengatakan yang bersemayam itu siapa? Ar-Rahman 'alal 'arsy. Jadi di Arash itu adalah Ar-Rahman, bukan Allah. Nah, Ar-Rahman itu sendiri kita sudah tahu bahwa itu salah satu simbol daripada Allah, sebagaimana ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan asma Allah, dengan simbol Allah yang mana? Yang Ar-Rahman dan yang Ar-Rahim. Yang bersemayam di atas Arsy sekarang ini kan Allah menyatakan di surah Taha ayat 5 kan Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itulah yang bersemayam, bukan Allah. Nah,
Kemudian sekarang kita lihat makna daripada arash. Nah, arash ini bermakna yang menaungi sesuatu yang ada di bawah atau yang ada di dalamnya, begitu. Menaungi sesuatu yang ada di bawah atau di dalamnya. Nah, oleh sebab itu atap juga, atap yang menaungi itu di dalam bahasa Arab disebut arash. Kita lihat juga dari kalimat istiwa. Nah, istiwa ini adalah garis kondisi batas atau garis lurus yang membagi sesuatu menjadi sama besar sehingga seimbang. Nah, jadi garis yang membagi sesuatu sama besar sehingga membuat seimbang. Nah, oleh sebab itu di dalam geografi misalnya kita mengenal garis ekuator yang membagi dua belahan bumi menjadi sama besar. Nah, garis ekuator inilah di dalam bahasa Melayu kita ini disebut garis khatulistiwa, dari kata bahasa Arab khat dan istiwa. Jadi garis yang membelah dua sama besar. Nah, jadi yang bersemayam di arash berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan tadi, artinya adanya hukum-hukum objektif, hukum-hukum wujud objektif dalam bentuk Ar-Rahman yang melingkupi alam semesta ini, sehingga alam semesta ini menjadi seimbang, tidak ada cacat, tidak ada menyimpang, sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam persepsi, di dalam abstraksi kita tidak bisa menyatakan bahwa Allah mempunyai lokus di arash tersebut. Maksud daripada ayat ini adalah Ar-Rahman sebagai hukum-hukum wujud objektif ini adalah membuat keseimbangan terhadap langit dan bumi yang diciptakan Allah tadi selama 6 periode itu. Untuk membuat seimbang inilah makanya Ar-Rahman, Allah katakan Ar-Rahman 'alal 'arsy. Jadi Ar-Rahman lah yang bersemayam di arash tersebut. Nah, oleh sebab itu jika kita amati seluruh perputaran daripada langit dan bumi, alam semesta ini penuh dengan keseimbangan di mana keseimbangan yang kita lihat dimanapun itu juga adalah simbol-simbol ayat-ayat Allah yang direpresentasikan oleh hukum-hukum wujud Ar-Rahman yang diatur dengan istilah Allah tadi bersemayam di atas arash. Nah, saya kira hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga pemahaman beristiwa di atas arsy ini membawa kita kepada pemikiran-pemikiran rasional logis, sehingga ke depan mungkin ketika sains dan teknologi berkembang, Islam, Al-Quran dapat mengakomodasi, dapat menjelaskan segala fenomena-fenomena sebagaimana pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah. Jadi kita tidak terjebak di dalam mitos-mitos yang selama ini berkembang. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.